adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ray Utami. Apa kabar, Ray? Baik, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Iya, aku baru-baru ini ngerasain pengalaman mistis. Gimana ceritanya? Jadi aku itu baru pindah kantor, kan baru-baru ini kantor manajemen. Kebetulan kantor aku sama rumah aku tuh deketan. Nah, pas aku baru pindah kantor, itu awalnya kosong. Kata satpam itu, "Ya, Bu, di sini sering loh ada penampakan segala macam." Tapi aku nggak menghiraukan. Karena nggak pernah ngeliat? Karena nggak pernah ngeliat, ya udahlah paling ngomongan satpam kan. Okay. Nah, pas itu jadilah aku sewa kantor itu. Pas aku lihat-lihat di pekarangan belakang itu kayak ada konblok. Aku bilang, apa sih ini kok kayak ada merah-merah? Merah-merah apa nih? Merah kayak tetesan darah gitu. Terus aku langsung panggil OB aku kan. Coba itu lihat, cek itu apa sih? Kata dia dicium, darah Bu ini. Gitu. Darah. Aku bilang, ada yang mati kali, ayam atau burung jatuh gitu kan. Katanya nggak ada. Tapi nggak ada bekasnya, bangkainya atau apanya? Langsung aku suruh bersihin. OB aku dibersihin, siram, sikat kayak pakai apa kan. Udah, besok lagi tiba-tiba darah itu ada lagi. Tapi di tempat yang berbeda, agak jauhan dikit. Oke, tapi di area yang sama? Dari yang sama, pekarangan juga. 7 hari berturut-turut itu darah. Nah, suatu hari siang-siang aku lagi meeting di ruangan. Tiba-tiba keran nyala sendiri. Siapa sih? Aku pikir itu otomatis kan, karena counter baru aku nggak tahu nih tombolnya atau gimana. Aku matiin lah. Berapa langkah dari aku matiin, nyala lagi. Aku sampai gemeteran, aku langsung ngambil handphone kan. Iseng banget, aku videoin dong. Oh, ada videoin, aku astagfirullahaladzim, aku matiin sambil aku videoin, baru balik badan nyala lagi. Aku langsung kabur, bibi, aku langsung panggil kayak gitu. Tapi setelah itu benar-benar hilang atau dilakukan cleansing atau apapun itu? Nah, masih ada satu lagi kejadian. Apa kejadian? Jadi, anak aku bawa ke situ. Anak aku kan TK ya, dia udah bisa ngomong katanya, Mami, di kamar mandi itu ada kakek-kakek. Besoknya lagi, dia masih inget, Mimi itu kakek-kakek yang kemarin ngajakin Tamir main nanti malam, katanya gitu. Aku bilang, awas ya, jangan sampai ikutan kakek-kakek itu. Aku sempat kaget. Besoknya aku bilang sama suami aku, langsung dibikinlah pengajian di malam Jumat. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sih kamu baik-baik aja, kantornya juga nggak akan ada yang mengganggu lagi ya sampai saat ini. Dan kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Ray. Dan berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ruli. Selamat malam Mas Ruli. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin bercerita tentang persekutuan saya dengan sosok makhluk gaib, yaitu genderuwo. Kok bisa bersekutu dengan genderuwo? Gimana awal ceritanya dan untuk apa sebenarnya, Mas? Awalnya saya kelilit hutang. Oke. Kelilit hutang, kemudian ada teman saya ngasih saran untuk pergi ke satu tempat. Kemudian karena saya udah buntu, makanya saya berangkat aja ke sana. Berangkat ke sana, kemudian di sana bertemu dengan orang pintar. Dan setelah pertemuan dengan orang pintar itu, saya disuruh mandi air sumur di situ. Situ ada air sumur tua, saya suruh mandi kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Iya. Perjanjiannya pulang dari situ saya di rumah akan ada uang katanya. Karena saya di situ tujuannya buat ngambil uang gaib. Bener nggak itu terjadi?
Sampai saat ini belum. Cuma anehnya pas saya masuk rumah, pas saya mau tidur, saya tuh kayak ditendang sama kakinya besar, dan di situ saya pingsan dan gak sadar. Pas saya sadar, kata orang rumah katanya saya mau ngebunuh orang. Bunuh orang siapa maksudnya? Orang rumah. Pakai linggis. Orang rumah pakai linggis? Iya. Kemudian disadarkan sama orang pintar juga. Nah setelah itu saya balik lagi. Setelah balik lagi saya suruh bawa minyak. Sampai di sana saya mandi lagi, saya minta dinetralin. Nah entah kenapa saya sampai sana bawa minyak, katanya udah selesai, udah netral. selesai, Ya? netral. Lalu Sampai rumah, tiba-tiba saya melihat di atas rumah, di atas genteng gitu, ada sosok makhluk yang gede, tinggi, berbulu. Nah di situ saya kaget, otomatis. Kemudian saya masuk. Nah anehnya, besokannya ketika saya pergi keluar kerja, nah Gendero ini Ngikutin? menyerupai saya dan mengganggu istri saya. Ya mau menyetubuhi istri saya. nggak sampai terjadi kan itu? Nggak sampai terjadi karena istri saya nelpon. Bener nggak kalau memang ini saya, dia nelpon otomatis. Ternyata saya lagi kerja, saya bilang. Dan ini siapa? Habis nelpon, maling berbalik, udah nggak ada. Kemudian saya balik lagi ke sana, pengen tahu, nanya. Iya, ternyata saya dengan mandi sumur tua tersebut dengan pakai kembang 7 rupa, saya udah bikin perjanjian dengan genderuwo itu. Saya mau tanya deh, apa yang bikin istri Mas Ruli curiga kalau ini nih bukannya Anda gitu yang di rumah? Karena dalam bicaranya dan mimik wajah Agak berbeda. Dan dia menyadari itu, makanya dia dan konfirmasi nelfon. bau juga, kayak bau bangkai ayam. Jadi itu tanpa disadari Anda udah bersekutu dan Iya. bikin perjanjian dengan Iya. genderuwo ini yang tadinya untuk membantu mendapatkan uang gaib itu. Iya, Tapi betul. sampai sekarang uang gaib itu nggak ada. Belum ada. Genderuwo itu masih ada di rumah. Masih ada. Masih mengikuti Anda. Sampai sekarang. Baik, tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Ruli? Saya ingin dibebaskan dari gangguan genderuwo tersebut. Karena jujur saya tiap malam itu nggak bisa tidur nyenyak karena tiba-tiba datang ke rumah. Kadang datangnya nggak jelas. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Ruli bisa mendapatkan solusi dan benar-benar terbebas dari gangguan dan perjanjian apapun yang pernah dibuat tanpa sadar itu ya. Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ruli, terlahir tanggal 28 Februari 1988. Sosok yang cekatan dalam mengerjakan sesuatu, tetapi dia sangat mudah menaruh curiga pada orang lain. Kepercayaan dirinya terkadang hilang dan mudah tergoda jalan pintas. Saya melihat Ruli menutupi suatu kesalahan dengan kesalahan yang lebih besar. Dia terlibat dalam suatu persekutuan yang sangat berbahaya. Dia dapat dengan mudah kehilangan keluarga dan orang-orang yang terdekatnya. Saya melihat genderuwo berbulu lebat hitam dan tinggi di tubuh Ruli. Saya akan membantu dia pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Makasih. Saya kok takut ya tiba-tiba. Kenapa, Roy? Kamu merasa sesuatu ya? Baik, kamu bisa ambil lilin nggak buat saya? 10 lilin? Udah cukup. 11, 12. Tambah lagi. 13 lilin. Saya sedikit terganggu konsentrasinya, tapi saya tetap akan bacain deh. Ruli, lahir tanggal 28 bulan 2 1988. Ruli karena terhimpit masalah ekonomi datang ke seorang dukun lalu melakukan ritual di sana dan janjinya ada akan uang gaib tapi tidak pernah kejadian. Iya. Justru malah ada Gondorwo yang hadir di rumah dan bahkan pernah menyerupai fisik atau wujud seperti Mas Ruli, ya. Dan sampai saat ini Gondorwo itu masih terus ikut di rumah. Makanya malam hari ini datang mau membebaskan semua gangguan itu supaya punya hidup yang lebih tenang. Iya. Tapi pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba di awal kamu minta lilin sebanyak ini? Ada 13 Jujur, orang yang kita hadapi hari ini berbeda dengan orang-orang lainnya. Ruli setengah manusia, setengah lagi badannya genderuwo. Punggungnya kayak berbulu gitu kalau kita buka baju dia. Dan Udah saya- menyatu dengan Rulinya gitu, Roy? Betul sekali, sangat serem sekali di sini saya lihat dan saya takut sekali, benar-benar energinya mengerikan sekali ya energinya. Kenapa saya butuh lilin sini untuk menjaga supaya semuanya aman. Ruli, kamu sadar kamunya kayak gini? Saya takut sekali ya, Bay. Baru pertama kali saya takut dengan genderuwo. Dia itu saya punya firasat buruk nih, Bay. Firasat saya bilang gini, dia bisa nyerang, attack people, nyerang orang. Siapa yang mau dia serang? Kenapa Saya dia- pun juga masih bertanya-tanya sih, Bay. Orang yang di samping kita ini benar-benar full Mas Ruli atau memang sudah dikendalikan oleh genderuwo. Jadi lilin-lilin suci ini sebenarnya untuk melindungi energi kita sih. Tuh, cara matanya ngeliatnya beda. Iya, kenapa kayak gitu ya? Coba sebentar ya Mas Ruli, saya mohon maaf, saya minta izin ya untuk memberikan tanda. Maaf banget ya, maaf ya. Ini mewakili pemirsa apa yang saya lihat. Semua orang belum tentu bisa lihat. Jadi ini yang saya lihat di sini. Serem banget ya. Kamu ngerasa nggak ini kamu sedang dirasuki oleh sesuatu? Beratnya. Berat. Di bagian mana beratnya? Punggungnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah lama tapi merasa seperti itu? Kadang-kadang, Mas. Ini yang kamu lihat, Roy? Iya. Kamu fokus ya. Aku takut genderuwo mencuri perhatian wanita. Iya, Genderuwo beberapa kali memang dia mengincar wanita, jadi emang jangan sampai kosong. Karena justru yang dikejar memang perempuan biasanya. Tadi pun ngeliatinnya kayak gitu banget. Ini yang mewakili orang-orang nggak ngerti bisa lihat. Jadi ini yang saya lihat dari awal, saya takut sekali. Ada perasaan nggak enak dan yang paling nggak enak adalah dia bisa attack people. Dia bisa menyerang attack orang, gitu. siapapun itu. Siapapun itu. Kalau ngapain dia bisa nggak nyerang? Maksudnya tiba-tiba gitu? Kenapa Atau dia kita- Kalau misalnya dia juga kemasukan, saya khawatir sekali akan menyerang bintang tamu saya. Lalu apa yang kamu mau Mas Ruli? Saya pengen terbebas dari gangguan. Tapi terbebas dari gangguan, kenapa kamu punya jimat ya? Kamu bisa mencium ada jimat ya di Iya, badan? saya mencium ada jimat di badan dia. Anda bawa jimat, Mas Ruli? Bawa.
Boleh saya lihat kah? Apalagi itu? Taruh di meja. Itu boleh dibuka nggak itu apa? Dilebarin aja itu. Gini, Mas Ruli, saya berusaha untuk mancing genderuwonya untuk memperlihatkan diri. Biar gimana pun juga kita mau tahu sebenarnya ada apa sih. Dan asal muasalnya, ini kan versi kamu yang tadi, Ruli. Jangan-jangan ditempelin genderuwo karena dia ngelakuin sesuatu. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin ada tiba-tiba gitu ya, pasti dia ada sebabnya gitu ya. Ada sebab dan ada akibat, ada asap dan pasti ada apinya duluan. Mungkin dia melakukan apa itu, suatu kejahatan atau Ini apa. cara ini beberapa kali berhasil memanggil makhluk halus sih. Roy mau mengilustrasikan apa yang dia lihat ke kita semua. Lalu makhluk astralnya itu mungkin dia marah karena ketahuan terlihat. Akhirnya bisa keluar dan diusir baik-baik. Iya. Perjanjiannya apa sih Mas Ruli? Apa yang harus Anda kasih ke makhluk itu, ke genderuwo itu, atau apapun itu? Perjanjiannya apa? Nggak ada perjanjian, cuman mandi aja. Mandi aja, terus harus ada ritual yang dilakukan, Nggak ada. rutin. Cuma mandi terus pulang, Mandi pulang. dengan harapan dapat uang gaib. Coba, saya pengen tahu Mas Ruli kalau manggil ritual genderuwonya kayak gimana. Saya cuman bawa jimat, saya harus ada kemenyan. Kemenyan. Berarti saya butuh kemenyan. Kemenyan itu dibakar lalu dipanggil. Iya. Mas Ruli yakin ya, jimat itu cuma itu aja ya? Iya. Ini aja. Istri tahu nggak kalau Mas Ruli pernah melakukan ritual ini? Belum tahu. Sampai sekarang dia Sampai nggak sekarang tahu. nggak tahu. Serem ya. Ntar dia datang loh di situ. Kamu sini deh, jangan terlalu jauh. Di situ nggak ada pengawasan. Boleh diredupkan ya lampunya. Kita akan lihat gimana sih prosesinya. Dan teman-teman fokus ya. Udah gitu ya. Oke, baik. Bah? Oh my God. Biasanya sih dia mengincar perempuan. Penonton jangan ada yang kosong ya. Semuanya fokus penonton, jangan sampai dia ke sana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya dia ngeliatin terus. Astagfirullahaladzim. Ma, jangan dong. Jangan dong, jangan dong, Kamu Ampun, jangan Mbah. kesana. Mbah, ampun, Mbah. Mbah, ampun. Astagfirullahaladzim. Re, kamu ambil jimat itu, terus kamu bakar. Aku di situ. Ambil jimatnya. Ada dulu aja. Ma. Awas penonton, yang perempuan hati-hati, awas. Kamu yang pegang dia. Re, kuat ya, Re ya. Bisa kan ditenangin tuh. Re, kamu bawa ini deh. Biar kalau misalnya setan takut api. Dia aku ke sini. Ampun, Rek, sini Rek. Dia ngeliatin, ikutin ini, apa dia ngincer ini? Ya udah, Re, bakar aja di sana tuh, jauh-jauh. Tuh, Hati-hati, kok Re. dia tambah marah sih? Hati-hati. Dia takut dibakar. Terus gimana nih? Terus gimana nih? Ini aku udah bakar nih. Kenain apinya, Re. Ini aku udah bakar. Jauh-jauh, Re. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini aku udah bakar. Astagfirullahaladzim. Dia langsung itu. Tapi tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tadi langsung hilang. Mas Ruli, Jimatnya langsung hilang. jimatnya hilang ya? Tinggal kayaknya doang loh. Kok bisa sih? Rey, kamu nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa, tadi kok aku kaget. Aku pegang jimatnya jadi hilang. Mas Ruli,
Tapi ada apinya loh. Ada apinya terus hilang, terus gimana? Aku nggak bakalan gitu. di itu kan, nggak bakalan di. Isinya apa sih kelihatannya? Nggak ada. Api keluar langsung hilang aja gitu. Mas Ruli dengar kami. Sini Mas. Mas Rulinya kasihan ya. Ya. Diperbudak sama namanya genderuwo. Aduh. Energinya udah habis ya. Habis dia. banget. Bentar dia buka dulu deh supaya dia ada nafas. Mas Ruli minum dulu Mas Ruli. Minum dulu Mas Ruli. Tapi kalau itunya udah ngilang itu udah aman belum? Jimatnya udah hilang. Harusnya sih udah aman. Tuh kan dia masih ada. Dia masih ada loh. Kita dimanipulasi ya, sering banget ya. Wah iya bener. Dia ngeliatnya Berarti sama lagi kayak gimana? tadi. Caranya. Dia dendam gak sama aku soalnya aku yang bakar tuh. Ini jimat itu kayak rumahnya dia ya Roy? Iya. Ikatannya sama dia. Iya. Sekarang ikatan rumahnya udah nggak ada lagi. Aduh. Jangan, ngeri banget ya Allah. Ngeri banget ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Panas dia bilang. Belum, Bay. Ini tadi kayak gini juga soal kejadiannya. Iya. Saya curiga masih ada barang-barang lain ya di kantongnya dia. Mas Ruli. Mas Ruli. Mas Ruli. Bisa bangun, Mas. Bisa. Duduk dulu. Tolongin, kasihan deh. Saya masih curiga dia belum kelar. Terus kita harus gimana? Mas Ruli coba deh cuci muka ini. Kamu pakai tangannya. Sambil baca-baca keyakinan kamu ya. Cuci muka deh. Saya ingin tahu bedanya apa. Agak nunduk sedikit. Lagi. Udah aman. Mas Ruli, Harusnya sih udah aman ya. Mas. Oh, ternyata Mas Ruli. Ini beneran Mas Ruli ya? Oke. Apa yang dirasain Mas Ruli sekarang? Agentengan. Kenapa? Are you okay, Bay? Kayak ada rambut yang gitu. Kena Iya. sini-sini saya. Iya. Bulu rambut panjang yang tiup ke sini. Ada yang lewat emang tadi. Iya. Kenapa? Ada yang lewat juga. Enggak, kayak ada yang nyubit kayak digituin. Wow. Ternyata kita belum selesai diteror ya, Bay. Masih ada terornya ya, Roy? Masih ada teror-terornya. Tapi udah keluar dari Mas Rulinya sendiri. Kalau keluar dari Mas Ruli memang keluar. Tetapi keluarnya dia di sini dan ngumpet di mana, saya tidak bisa melacaknya. Kayaknya dia sebel nggak sama aku soalnya tadi aku yang bakar jimatnya itu. Enggak sih. Sekarang rasanya seperti apa, Mas Ruli? Udah agentengan. Cuma masih puyeng banget. Berat. Berat pusing kepalanya itu kenapa, Roy? Karena emang tadi dia Terornya belum berakhir ya. masih Bay. ada ya di sini. Masih ada Kok lagi. tambah lama dia tambah berani ya menampakkan. Ma, takut banget ya. Kamu coba deh, saya sorry, mungkin ada yang salah sama dia kamu. Maksudnya? Kau pegang lengan pundaknya dia, coba. Maksudnya? Kalau Aku serem banget. Kalau misalnya kamu bakal jimatnya tadi, mungkin masih ada teror supaya dia pergi tenang.
Oh, ke situ deh untuk pegang sininya. Tolong ditemenin dong. Saya temenin. Are. Takut ya. Apa yang kamu rasain, Ruli? Serem deh. Dari situ kan. Kok keluar asap itu? Gua rasa Asapnya dari situ kayak kesini gitu. Tuh. Asap itu yang di tempat itu yang dibakar arahnya ke sini. Asapnya ke arah dia loh, Roy. Ray, bisa saya tarik? Belum. itu dia nangis tuh. Energinya si Roy bisa membuat dia jadi lebih tenang. Kenapa kamu nangis, Ruli? Bentrokan energi terus-menerus ya, dan teror tidak berakhir sampai di sini saja. Ini dia kayak masih belum mau pergi ya? Belum. Belum mau diputus perjanjiannya sama Ruli. Betul sekali. Tuh. Gerak tangan. Copotin. Dilepas. Berdiri yuk. Duduk dulu deh. Aduh. Aku tadi kenapa? Iya, kamu kayak kondisi kemasukan gitu loh. Tadi dia langsung kayak bisa merasakan masuk ke dimensi lain ya? Betul, dan dia nepak ke Ruli, jadi sehingga kayak seperti nangis gitu ya. Iya. Kenapa nangis, Mas Ruli? Kenapa? Ada apa yang dirasain? Seperti nggak rela. Seperti nggak rela pergi. Ada yang meninggalkan Anda. Harusnya sih rela-rela aja, karena itu kan makhluk negatif. Atau mungkin makhluk itu yang sebenarnya nggak rela ninggalin dan sedih. Nggak gitu. Oke. Tapi asli sih bener, Bay. Kalau saya lihat Ruli tuh saya takut setengah mati, karena memang dia campuran genderuwo gitu loh. Ilmunya tuh bener-bener dikuasai oleh makhluk gaib genderuwo. Ini sekarang udah pergi, Roy? Saya rasa sih baru setengah-setengah pergi. Tapi untuk masuk ke Ruli tadi seperti yang pertama, enggak. Dan dia tuh kayak ada di sekitar kita, meneror ini, sampai ini jatuh, meneror yang lain. Terus meneror pikirannya bintang tamu kita hari ini. Aku kayak berat banget sih. Sekarang ngerasain berat di bagian belakang. Hati-hati ya. Tapi sekarang nggak ada apa di belakangnya, Ray. Nggak ada. Oke, Ruli. Minum. Tujuan dan harapan kamu sekarang apa setelah saya beberkan semuanya? Tujuan saya pengen bebas dari makhluk gaib tersebut yang selama ini ngeganggu saya, dan harapan saya supaya saya hidup normal kayak kebanyakan orang. Siap. Nah, di rumah ntar ada diberes-beresin ya rumahnya. Jangan ada barang-barang lagi yang berkaitan dengan genderuwo, oke? Dan setiap kali ruangan kosong, saya pengen banget kamu nyetel lagu-lagu yang bersifat menenangkan atau relaxing music, atau mungkin juga lantunan-lantunan ayat suci apa gitu.
Saya pengen itu dulu yang harus kamu lakukan, Mas Ruli. Kemudian Mas Ruli harus beres-beresin laci meja kedua di kamar dan harus benar-benar bersih total. Tidak ada lagi simpanan menyan, tidak ada lagi batu-batuan. Laci kedua di kamar. Laci kedua di kamar. Saya rasa kamu tahu maksud saya itu apa. Iya. Oke. Dan Mas Ruli kan sebenarnya belum nikah kan? Sudah, belum. Udah. Cuman pisah. Nih, Mas Ruli tahu nggak? Soalnya di penglihatan batin saya, Mas Ruli sering mengundang seorang perempuan datang masuk ke rumah. Apakah itu betul? Iya. Cuma yang jadi masalah di sini adalah pas lagi ngundang itu, ternyata genderuwonya ada di situ. Si ceweknya keserap energinya. Keambil sama si makhluk itu, makanya makhluk itu begitu kuat dan nggak pernah ninggalin si Mas Ruli. Iya. Tapi sekarang proses cleansing yang udah kamu lakuin bikin Ruli terbebas dari makhluk itu, Roy. Betul. Dan nggak perlu ada ritual lagi. Gak perlu ada ritual lagi, semuanya beres-beresin, lacinya diberes-beresin, ganti spray semuanya. Oke. Hidup baru. Siapa? Ya. Kedepannya dia akan lebih baik. Tentunya kedepannya akan lebih baik, Mas Ruli, kalau kamu berbuat banyak kebaikan dan gak nyakitin perempuan. Itu kuncinya terakhir ya. Yep. Reutan, ada yang mau disampaikan buat Ruli? Iya, pokoknya jangan coba-coba lagi deh Mas Ruli ke tempat-tempat yang asing aneh-aneh kayak gitu. Sama kalau misalnya memang kebutuhan biologisnya memang udah nggak bisa ditahan, udah nikah aja. Kan halal gitu loh, daripada pasangan-pasangan yang aku jadi kayak menggurui ya, tapi aku kan sebagai wanita gitu loh, kalau aku posisi wanita aku digituin cuman di apa have fun-nya doang, dimanfaatkan, abis itu ditinggalin, kan kasihan. Kalau misalnya ibunya Mas Ruli digituin, adiknya Mas Ruli misalnya cewek digituin, atau Mas Ruli punya anak cewek digituin, bagaimana perasaannya Mas Ruli? Aku mewakili cewek-cewek gitu kan. Ya, saya rasa udah banyak yang disampaikan buat Ruli, dan mudah-mudahan setelah dari sini Mas Ruli bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, terbebas dari gangguan makhluk-makhluk astral, genderuwo, dan Anda bisa lebih tenang dan lebih bahagia. Kami harap yang terbaik buat Mas Ruli. Amin. Selamat malam, Iya. Mas Ruli boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Ini boleh dibawa, Mas. Ini dibawa, ini juga boleh dibawa, silakan dibuang belakang sana. Kesalahan yang ditutupi dengan keburukan akan membuat seseorang berputar dalam lingkaran setan. Berikut ini akan hadir seorang pria yang nekat menyantet atasannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aziz. Selamat malam Mas Aziz. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, dan boleh tolong ceritakan dengan keras ya. Saya sih di sini saya ingin minta solusi kepada Kak Roy, karena di kehidupan saya saat ini saya selalu diganggu sama sosok gaib gitu. Itu sejak kapan? Itu semenjak saya dipecat dari kerjaan. Sejak dipecat justru sering ada dari gangguan gaib kerjaan. gitu ya? Lalu kayak di rumah itu saya kayak ada lemparan-lemparan tanah kuburan gitu. Dan itu tuh benar-benar mengganggu. Saya juga sering mimpi ada pocong. Dan pocongnya itu pakai tikar gitu. Jadi saya seolah-olah kaki saya tuh kayak ditarik gitu. Nggak bisa kemana-mana gitu, mau lamar kerjaan juga kayak ada yang ngikat, jadi saya seolah-olah nggak boleh pergi keluar gitu, jadi saya harus di kamar terus kayak gitu. Maaf Kak Bayu, siapa tadi Mas Aziz ya namanya? Aziz. Emang sebelumnya pernah melakukan apa kok bisa begitu? Apa sebabnya? Sebenarnya sih saya pernah melakukan Pembunuhan maksudnya? ya. Pakai? Jadi saya ngebunuh saya melalui orang pintar gitu. Teluh gitu? Iya. Dosa Mas. Iya, karena saya kan bener-bener sakit hati ya Mbak ya.
Iya, saya itu pertama kali datang ke Jakarta, itu saya bekerja di perusahaan ternama di Jakarta, dan saya itu sebagai asetnya mereka. Dari awal kayak semacam gaji itu selalu lancar, reimbursement juga lancar, dan segalanya lancar. Bahkan saya tuh selalu diapresiasi karena saya di sini salah satu karyawan yang berprestasi. Jadi kan di awal 2013, 2014 itu saya masih normal, lancar. Lalu setelah itu adalah karyawan baru. Nah, nggak tahu kenapa, jadi si karyawan baru itu kayak seolah-olah ngajak manajer saya gitu, kompromi. Dan di situ saya selalu lembur selepas datangnya karyawan baru itu. Dan lemburnya itu nggak tanggung-tanggung, Mas. Bahkan sampai bener-bener larut malam, dan itu tuh hampir tiap hari. Dia yang menyuruh lembur gitu? Iya, saya nyuruh lembur, lalu reimbursement saya juga dipersulit. Karena yang ACC reimbursement itu adalah manajer saya. Dan itu setiap bulan dipersulit sehingga perekonomian saya makin terpuruk. Dan finansial saya pun makin memburuk karena gaji saya selalu ditahan, reimbursement juga nggak pernah dikeluarin, insentif saya pun nggak pernah dicairkan. Setelah itu, apa hubungannya Anda sakit hati dengan Iya. orang ini? Padahal itu hanya dugaan, nggak ada bukti. Iya. Lalu apa yang dilakukan? Jadi saya pertama kali itu saya nggak langsung ada itikat buat membunuh dia. Saya pertama kali datang ke salah satu kayak semacam orang pintar gitu. Saya minta bantuan kepada dia, saya minta solusi gimana caranya supaya manajer saya tuh bisa kembali lagi bersama saya, bisa kerjasama dengan seperti biasanya gitulah. Dan saya itu kayak dikasih tulisan, itu di kertas ya, sebuah kertas gitu, dan di dalamnya itu ada tulisan, tapi beliau bilang itu nggak boleh dibuka dan nggak boleh ada satu orang pun tahu. Nah, tujuan saya kesini, saya tuh ingin minta solusi kepada Kak Roy supaya... Sebentar, sebelum ke tujuan, Anda membunuh orang yang Anda curigai itu? Iya, itu setelah saya pergi ke paranormal yang kedua. Jadi Hanya dengan saya kertas. 2 kali pergi ke paranormal itu. Jadi yang pertama dapat kertas Iya. supaya reimbursement lancar, Lancar. lalu kemudian Tapi- nggak dikasih lembur. It works. Tapi Lancar tuh jadi. Berhasil nggak? Itu nggak berhasil. nggak berhasil, Nggak berhasil. makanya dia datang cari Lagi. orang lagi yang lain. Oh, beda lagi nih. Beda orangnya. lagi. Nah, Iya. orang lain ini diminta untuk melakukan teluh Iya, ke orang yang mempengaruhi manajer Anda itu. iya, betul. Dan orang itu meninggal dunia. Iya, betul. Kondisinya bagaimana? Kondisinya Dengan cara dia seperti apa sakit-sakitan. meninggalnya? Sakit? Sakit-sakitan ya. Terus apa yang kamu rasain kalau udah melakukan hal itu? Apa kamu seneng? Puas? Dengan dia- Saya sangat-sangat senang, sangat puas karena Astagfirullah. gimana sih orangnya yang sakit hati, yang bener-bener hati saya itu udah bener-bener hancur gara-gara manajer saya tuh perekonomian saya jadi memburuk. Iya. Saya nggak bisa transfer ke keluarga karena saya di sini adalah sebagai tulang Iya. punggung gitu. Nggak bisa membayangkan walaupun kami nggak bisa ngerti sih. Tapi kan nggak boleh kayak gitu, Kak Bayu. Ya, apapun alasannya ya. Oke, lalu kemudian apa tujuan Anda datang ke sini? Ya, tujuan saya karena saya merasa hidup saya itu pertama nih, saya selalu dihantui sosok gaib, lalu saya suka mimpi pocong, terus kayak ke rumah saya tuh ada kayak taburan-taburan tanah gitu, dan tiba-tiba suka ada ular hitam. Pertama nih, saya selalu dihantui sosok gaib, lalu saya suka mimpi pocong, terus kayak ke rumah saya tuh ada kayak taburan-taburan tanah gitu, dan tiba-tiba suka ada ular hitam. Oke, baik, kalau begitu kita akan langsung lihat ya. Kita akan cari tahu bagaimana kasus ini, cerita ini di mata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aziz, terlahir tanggal 11 Januari 1993. Saya melihat ambisi yang begitu besar dalam jiwanya. Dia seringkali memendam emosi yang kemudian membesar dan meledak suatu saat. Ketika semua itu terjadi, dia akan menyerang lawannya dari belakang. Saya melihat gumpalan api dendam yang membara dalam jiwa Aziz. Dendam itu membuat kehidupannya menjadi tak terkendali. Saya juga merasakan
perasaan depresi dalam jiwanya. Saya melihat di sekitar tubuh Aziz ada sosok makhluk bersimbah darah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Entah saya yang saya lihat salah lihat atau memang ini benar-benar saya yang lihat, kamu juga ngelihat ya. Saya ngelihat orang ini tergolong lemah badannya, nampak seperti orang sakit. Apa kamu sehat-sehat atau sakit? Saya sih sebenarnya kalau sering sih sehat sih kayak. Tapi kamu hari ini nggak lagi sakit kan? Enggak. Baiklah. Aziz dengan tanggal lahir 11 bulan 1 1993. Aziz karena sakit hati pernah melakukan pembunuhan dengan cara mengirim teluh ya di teman kantornya. Dan saat ini dia merasa sering terganggu karena adanya makhluk-makhluk yang bisa dibilang di luar logika. Ada ular, ada ini, ada itu. Makanya datang ke penembus mata batin ingin punya kehidupan yang jauh lebih tenang. Jadi Aziz dengan tujuan kemari datang untuk menetralisir. Iya. Iya. Kamu bawa foto korbannya enggak? Saya nggak ada foto korbannya sih. Sebenarnya saya tahu satu hal lagi, tapi tampaknya kita sangat tabu untuk membicarakan ini ya. Saya tuh mencium gelagat dan aroma tidak hanya persaingan apa? Persaingan di tempat kantor. Tempat kantor. kerja. Tetapi saya merasakan ada perasaan yang lebih dalam tentang ya kan? Iya. Jujur Iya. sama Roy. Maksudnya? Gini, dalam perasaan batin saya, I don't know ini dipakai apa enggak atau bip atau Diedit, whatsoever lah, I don't care. Tapi gini, yang Roy baca adalah Kan mohon maaf sekali ya Aziz ya, di sini adalah meja kejujuran. Saya tidak menitik beratkan itunya sih, dan itu adalah pilihan manusia. Tapi ketika berbicara Aziz, saya merasa ada sakit dan luka batin yang dilakukan oleh nampaknya hubungannya adalah cinta terlarang. Ya kan? Jika kamu bilang ke saya persaingan teman kantor saja, rasanya tidak mungkin. Tapi yang bau yang saya cium, kamu kecewa banget sama dia karena melukai hati kamu. Jadi sebenarnya dia punya hubungan dengan sang manajer, makanya manajernya begitu baik, tapi dengan hadirnya orang itu, manajernya menjadi perhatiannya berpaling gitu. Betul. Manajer Anda namanya itu manajer. Iya. Jadi sementara yang orang baru yang Anda kirim itu. Tapi intinya ini adalah persaingan cinta segitiga. Persaingan cinta segitiga dan persaingan cinta yang terlarang yang sangat sulit untuk masuk, dan akhirnya yang terjadi adalah Iya. Sampai mengirim teluh guna-guna santet ini. Kamu bisa ngerti akhirnya kenapa aku kejadian ngerti sampai karena begitu. iya karena orang normal aja masa sih digituin aja dia udah langsung menindak kayak gitu. Apa kabar sama di luar sana yang diselingkuhin sampai ditipu atau apa segala macam kan? Hanya karena persaingan kerja aja sampai seperti itu. Ternyata ada hal ada lain, something. bukan cuma kerjaan. iya, nah itu kamu ngerti kan sekarang kan? Iya. Aziz, di sini meja ini semua bisa mengungkap semua kebenaran apa yang terjadi tanpa menghakimi. Padahal sebenarnya dia mengklaim dirinya dia itu adalah orang yang sakit hati di lingkungan kerjaan tapi tanpa memberitahukan apapun. Tapi ketika saya 1 menit 2 menit berbicara sama dia, membawa saya ke alam dia, dan pikiran saya menerawang jauh bahwa ini adalah cinta segitiga. Fakta terbongkar ya satu persatu. Ya. Sekarang sih saya pengennya
Mas Aziz bisa kali ya berkunjung ke rumah keluarganya mereka, baik sang manajer yang baik ke keluarga yang menjadi korban mistisnya kamu, untuk mengakui semuanya kalau kamu ini sebagai pelakunya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini, sehingga arwah sang almarhum bisa tenang dan pergi ke tempat yang jauh. Kamu tahu tempatnya di mana? Tahu, Rumahnya? tahu. Ada di mana? Di sana di Kalimantan. Di Kalimantan. Oke. Sementara sang manajer tahu Tahu. keluarganya ada di mana? Keluarganya sebenarnya mereka orang seberang sama, cuma mereka punya rumah di Ciputat. Orang apa? Orang seberang, Orang dari seberang luar Pulau Jawa gitu. Seberang. Udah punya keluarga? Udah punya keluarga. Hah? Udah punya keluarga. Udah punya Si anak juga. manajer itu udah punya Udah keluarga? punya keluarga. Tapi kalau misalnya dia Oke. mengakui datang ke keluarganya, gimana apa? Tanggapannya ya? Nggak bakalan dipukulin tuh sama keluarganya? Gimana tuh, Karena Roy? kesel banget kan? Harusnya sih nggak dipukulin tapi di-reject, dimarah-marahin ya. Dan arwah yang gentayangan ini, teman kantornya ini ada di dekat kita saat ini, Roy. Ada, bisa dipanggil harusnya sama Aziz. Kenapa? Takut ya? Takut. Pernah ngeliat nggak? Pernah ketemu nggak? Kayak ngikutin belakang ya. Coba aja panggil. Kan kamu yang ngelakuin. Harusnya kamu berani bertanggung jawab, kan? Tapi aku takut. Coba aja dulu kita komunikasi, minta maaf, dan kita lihat apa yang terjadi. Halo, halo teman. Hai temanku dimanapun kamu berada. Di sini aku akan mencoba meminta maaf jika kamu mau memaafkan aku. Aku akan coba datang ke kuburan kamu. Secepatnya aku akan pergi ke kuburan kamu. Sebutin namanya siapa? Namanya? Aku takut. Baiklah, kalau kamu takut, Cinta takut apa ya? Ya, takut dia datang lagi. Oke. Gimana, Roy? saya akan ajak kamu ke ruangan mediumisasi. Untuk membersihkan segala macam trauma, efek, dan hawa hantu. Ini akan membuat dia bersih dan nggak akan mendapatkan gangguan lagi, Roy. Mudah-mudahan, tapi tidak menjamin ya. Nggak pernah ada jaminan ya. Tetapi sebelum itu Aziz, sebelum saya masuk ke ruangan mediumisasi, saya pengen tahu kamu bawa sesuatu yang aneh ya. Apa itu? Itu yang buat penangkal kejahatan gitu, buat melindungi saya, buat saya lebih hoki lagi. Itu saya dikasih dari paranormal yang pertama. Boleh saya lihat? Dari Tapi- kapan? Udah lama? Udah ini lama karena ini yang pertama kali saya pergi ke paranormal. Tapi ini sebenarnya nggak boleh dibuka. Maksudnya nggak boleh dibuka? Jadi kamu sendiri pun belum tahu isinya apa? Belum tahu. Kalau dibuka apa resikonya, Roy? Belum tentu dibuka atau nggak dibuka itu powerful. Dia juga sih. Iya. Powerful apa enggaknya kamu juga nggak tahu kan? Iya, Nggak pernah di worship, nggak pernah disembah, nggak pernah diapain. Ya itu dia. Pernah nggak dilakukan ritual atau disembah? Nggak disembah, Cuma cuma saya disimpan aja? simpan di dompet. Iya. How do we know itu powerful? Kita cek ya. Iya. Tujuannya waktu itu supaya lebih hoki, Lebih supaya hoki. melindungi Iya, gitu. terus manajer saya kembali ke saya gitu. Oke, coba ditaruh dulu Dia biar juga Roy bisa melakukan ngeliat. pelet ya secara langsung ke Jadi manajernya. kayaknya Biar manajernya. jatuh hati banget gitu sama manajernya. Emang Sebenarnya cakep emang banget. melet manajer ya? Emang fotonya nggak ada ya si? Fotonya saya buang semua. Pak, Karena ini saya benar-benar benci. ya. Manajernya? Jadi Anda melet orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri. Parah. Roy, kamu lihat apakah ada energi negatifnya atau gimana kalau kamu buka ini?
Gak ada sama sekali, tidak powerful dan kosong. Kosong tuh. Karena kalau isi kamu pasti akan beruntung terus kan. Buktinya sekarang kamu udah nggak kerja Iya. di perusahaan yang kamu Iya. bangga-banggakan itu. Terus si itu pun menjauh dari kamu. Buka aja. Jadi udah nggak ada ininya, efeknya, udah buka aja. Nggak apa-apa. Karena kalau misalnya emang dibuka berarti Mas Aziz meyakini bahwa ini udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya masih diikutin dan gak berani, Mas Aziz masih percaya bahwa ini ada kekuatannya, ada pengaruhnya. Padahal setelah dipikir-pikir ke belakang gak ada efek ya kan? Kenapa masih diikutin? Karena saya ingin coba gitu. Masih coba lagi. Masih Siapa penasaran. tahu masih Iya. bisa hoki lagi. Siapa tahu Pak itu bisa balik lagi. Hah? Masih berharap? Iya. Cinta mati. Kalau saya jadi kamu udah tinggalin aja, masuk dunia baru, ketemu orang baru, udah gitu yang lama-lama dibuang. Iya, kayaknya siapa Mas Aji juga nggak jelek-jelek amat. Berani buka nggak? Nggak berani. Nggak berani. Karena Buka aja masih sekarang. mau. Tapi jangan Bayu atau yang buka atau Roy yang buka ya, pasti kamu yang buka. Harus kamu sendiri yang buka. Mas Aziz mau buka itu atau buka masker? Buka Ines. Ya udah. Ayo semangat Mas. Kok saya dengar suara sesuatu ya? Susah. Ada. Ada nggak ya? Oh, aku dengar. Iya. Heeh. Jauh banget. Tuh. Iya, iya, I hear the sounds. Kok nggak bisa susah banget sih? Itu kan cuma kertas doang. Suaranya makin jelas loh. Kenapa susah dibuka ya? Diceplas Kayak kan? ada suara nafas gitu. Ini Mas apa Adi. ya maksudnya? Nggak mau dibuka? Nggak mau deh. Nggak bisa kebuka dia. Apa di ruang mediumisasi, Roy? Ya, silakan. Bawa aja. Mas, ya udah gini deh, kita bawa aja langsung ke ruang sana ya, Roy ya. Siap. Oke. Oke, ini dibawa. Mas Aziz bawa. Oke. Rey, bawa lilin. Ya. Kenapa maksudnya? Tadi kamu bilang. Ini nanti kita ya. Hati-hati ya Mas Aziz. Oh my god. Hati-hati ya Mas Aziz. Oh my god. Mas Aziz. Enggak sih, karena selama ini nggak teriak juga. Ditahan. Mau curhat karena dia depresi, totally depresi sih sebenarnya. Habis depresi, kemasukan setan, jadinya kayak Lama gitu. soalnya. Iya, Jadilah. jadi banget. Kedepannya gimana Aziz, Roy? Mudah-mudahan sih Aziz kedepannya, sekarang kan lingkungan kerjaannya udah nggak ada ya. Baru. Yang baru kan. Ya, mau jawaban yang lebih, apa nih? Gue ada beberapa Jujur. variasi jawaban sih. Yang lebih jujur dong pastinya. Yang enak didengar dulu. Oke, yang enak didengar dulu ya. Ya udah Aziz, banyak temen dari sekedar yang tadi mah, mendingan cari lagi yang lain. Cari Akan yang baru. menemukan yang lebih baik nanti di tempat kerja. Pastinya hidup selalu mandang yang lebih positif dan cerah. Yang kemarin-kemarin mah udah buang aja. Lingkungan yang baru lah. Oke.
Jadi harus menerima ya, namanya juga Iya. manusia pasti berbuat salah. Yang penting kita jangan fokus ke kesalahan itu, berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Bertaubat dan buktikan. Iya. Kalau Mas Ajis pun berhak untuk bahagia. Iya, gitu deh. Hidup bahagialah. Jangan kotak-kotakin diri, itu aja sih poinnya sebenarnya. Oke, Mas Aziz, Iya. mudah-mudahan selalu kuat. Amin. Jangan lupa untuk mendekat kepada sang pemilik hati ya. Iya. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Oke, baik. Sukses ya tempat kerja yang Amin. baru. Terima kasih. Nanti kalau kamu dihantui oleh makhluk-makhluk, ini tambahan ya. Soalnya saya tuh ngeliat Mas Aziz kayak... Apa yang kamu lihat, Roy? You know what, like kayak hantu sih, serem. Jadi kalau kunyit itu kamu pakai kalau lagi sendirian di kosan atau apa, kamu taburin kunyit aja biar setannya pada takut juga. Soalnya kalau saya juga lihat Aziz menyeramkan sih kalau kuning semua. Jadi, Ya, jadi kalau misalnya dibutuhkan pakai kunyit ya. Itu justru Kunyit. bisa mengusir energi atau roh-roh halus yang mendekat. tapi bagus Oke, juga baik. kan kunyit. Kunyit buat kulit jadi lebih bagus. Jadi sih. masker kunyit kan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Aziz. Terima kasih Mas Aziz. Iya. Anda boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik buat Anda. Selamat Amin. Tetap semangat Ya. Mas Ajis. Ya. Iya. Malam, Terima kasih Mas. banyak. Kuning banget ya. Iya. Jika Anda merasakan dendam yang tak terbalaskan, maafkan dan lupakan untuk kembali berjalan mewujudkan impian di masa depan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Ruli dan Aziz. Aziz kita lihat tadi dia mengirim teluh dan membuat teman kerjanya harus meninggal dunia akhirnya. Dan dia justru belakangan diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan begitu dilihat oleh Roy Kiyoshi, ternyata Aziz terlibat dalam cinta segitiga di kantornya. Sementara Ruli juga adalah pelaku mistis yang tidak kalah menyeramkan malam hari ini. Gimana komentar kamu, Roy? Tanggapan mengenai Ruli dan Aziz? Ruli dan Aziz, semoga mereka berdua dapat kesempatan yang terbaik dan hidup lebih baik lagi lah. Jangan sampai terjebak dalam dunia mistis, menjadi pelamis. Apalagi Aziz tergolong masih muda menurut saya. Jadi ketika kehidupannya dia udah lulu lantah karena cinta segitiga, ya nggak usah khawatir, masih banyak orang lain yang nungguin. Masih panjang ya. Ya, bukan perjalanan. berarti saya apa ya? Maksud saya ada banyak teman-teman yang menanti untuk menghibur teman cewek, teman cowok semua kita kumpul. Betul. Tadi Ray sempat membakar jimatnya Ruli. Itu bahaya nggak buat Ray? Iya. Jujur sih agak kaget sih bisa kayak gitu apinya keluar. Tapi saya yakin nggak ada apa-apa lah buat kamu. Yakin ya? Yakin dong. Kamu tanggapannya apa, Ray? Ruli dan Aziz? Yang paling sadis sih Ajis ya. Maksudnya gara-gara sakit hati bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu kan dosa terbesar kalau menurut aku itu. Kalau udah menghilangkan nyawa itu udah paling di antara dosa itu udah paling top banget gitu loh. Jadi ya jalan satu-satunya ya bertaubat. Kalau yang satu lagi Mas Ruli ya. Ruli. Mas Ruli itu tadi kasusnya apa? Yang pas Yang dia pakai jimat, terus dia tadi bersekutu dengan genderuwo. bersekutu. Nah itu juga sebenarnya permasalahan iman ya. Maksudnya semuanya itu kan kita punya iman ya, tergantung banyak-banyak mendekatkan diri aja sama Allah. Kalau aku kan muslim, banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah, mendengarkan yang baik-baik, sama hati-hati dalam bergaul. Karena kita bergaul sama teman, aku curhat gini-gini, aku udah kenalan loh, dapat Akhirnya ini, dibawa ya. ini orang pinter gitu kan, kayak gitu ya. Kita bergaul dengan siapa kita akan ikut gitu loh. Kita bergaul sama orang yang wangi akan ikut wangi, orang yang rusak akan ikut rusak juga. Ya, tapi saya percaya selingkungan sebenarnya bisa membentuk Iya karakter benar, seseorang lingkungan ya. dan iman. Berarti iman itu dari lingkungan keluarga juga bisa ditumbuhkan. Makanya jangan sampai salah Iya lingkungan. betul. Jadi Oke. benar-benar mudah-mudahan lah dengan dia datang kemari bisa lebih awal lembaran baru yang lebih baik lagi. Baik, Ray Utami, terima kasih banyak sudah hadir di Penembus Mata Batin. Sama-sama, Sukses Kak untuk Bayu semua dan rencana Kak baiknya. Roy. Amin. Terima kasih udah diundang ya. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan dan kasih, pencerahan malam sama-sama. hari ini. Pemirsa, orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan dan kemudahan, tapi dia justru dibentuk oleh kesulitan dan tantangan.
Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.